Kan sudah ada ibu yang ngajarin. Abah percaya sama ibu. Kan yang dapat sanad ngaji abah bukan ibu. Ya, tapi ibu kan bisa ngajarin dulu. Istriku menimpali. Ibu sudah hadari seperti yang ibu bisa, Abah. Tapi kan tahu sendiri, ibu tak seperti abah. Ngaji cuma bisa diajarin orang tua. Kalau abah kan dapat sanad dari guru. Sudah selesai binador, sudah musafahah, bahkan hampir selesai setoran bil gaib. Mungkin cara mendidik anak zaman sekarang berbeda dengan zamanku dulu. Atau mungkin aku terlalu memaksakan mimpi-mimpiku hafal Al-Quran di usia belia. Hai kawan buku, kembali jumpa di channel Skamfros, dan kembali pula kami hadirkan lini buku yang sudah lama tidak terisi, dan mungkin sudah banyak ya kawan buku yang kangen mendapatkan review buku dan kira-kira buku apa yang bagus untuk dibaca di saat-saat ini ya. Kebetulan ini ada satu buah buku yang cukup masih baru, masih fresh dan masih fresh, yang diterbitkan oleh Indiva ya. Salah satu buku karya dari teman-teman pegiat literasi di FLP Jawa Tengah ya, Forum Lingkar Pena Wilayah Jawa Tengah. Dan buku ini pula sebuah karya yang ternyata reuni ya dari kesekian pegiat literasi FLP Jawa Tengah yang mungkin sudah berpencaran kemana saja dan dipertemukan kembali dalam satu buah buku antologi ini. Buku apa kira-kira? Oke, sebelum kita melihat bukunya, kita simak dulu video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huda, pemain sinetron Kebayoran Bintang Santang, sebagai Senur Jati, tayang di MNC TV pukul 20.30. Hari ini saya akan mengenalkan suatu kisah buku yang menarik ya, yang perlu saudara baca. Amigdala, karya penerbit bukunya Indiva Media Kreasi di Facebooknya. Mohon maaf nih Mas Kosa. Jadi intinya buku ini ya menyajikan kisah-kisah Islami dalam antologi cerpen ya. Ini dari komunitas FLV ya, Forum Lintas Penulis Jawa Tengah. Sangat menarik untuk kita baca karena ada satu buku-buku yang mungkin sumbernya nggak jelas, terus mungkin juga ya cerita di buku mungkin merupakan rekaan manusia, fiksi karangan jauh dari kenyataan. Tetap saja ya memiliki pengaruh terhadap para penikmatnya. Bisa jadi pengaruh positif, bisa jadi juga pengaruh negatif. Maka saran saya Senur Jati, Amigdala bagus untuk dibaca. Jelas sumbernya dari anak-anak muda yang sangat kreatif. Sukses terus, Amigdala. Dan juga video yang ini. Hai, assalamualaikum. Kita berdua pengen kenalin nih, ada cerpen baru yang judulnya Amigdala. Iya guys, jadi ini tuh cerpennya bagus-bagus banget, diterbitkan oleh Indiva. Nah, penulisnya itu ada salah satu orang yang kita kenal, yaitu Mas Sakti. Bener-bener cerpennya itu seru-seru banget, kalian harus banget dibaca-baca. Oke guys. Dan jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli. Oke, itu ya bukunya, jelas sangat menarik bukan? Dari tokoh-tokoh pendekar ini yang mungkin biasa disaksikan di salah satu televisi swasta nasional ya. Dan langsung saja ini dia bukunya. Ya, Amigdala. Satu buah buku kumpulan cerita pendek, kumpulan cerpen antologi dari FLP Jawa Tengah. Dan ini kayaknya sudah sekian puluh tahun vakum ya di FLP Jawa Tengah tidak menerbitkan buku keroyokan semacam ini. Dan nantinya mungkin cukup beragam ya, karena di sini ada 21 penulis dari Forum Lingkar Pena Jawa Tengah dan 23 karya atau cerita pendek yang ada di dalam buku antologi Amigdala. Seperti apa di buku Amigdala ini? Baik, kita akan coba bacakan salah satu karya cerita pendek yang ada dalam buku ini. Dan karena kebetulan ada satu buah cerpen yang ternyata diangkat menjadi judul buku, maka kita akan coba baca cerpen yang dengan judul Amigdala. Amigdala oleh M.N. Furqon.
Namanya tidak asing. Ya, M.N. Furqon, ya, salah satu penulis dalam buku ini. Ini dahulu kala ya, sudah lama sekali. Ini sebagai pegiat FLP Solo, bahkan menjadi ketua cabang FLP Solo. Dan kebetulan juga, mungkin bagi kawan buku yang pernah menonton film KCB Ketika Cinta Bertasbih, beliau juga menjadi salah satu aktor pemain dalam film KCB itu ya. Meskipun bukan pemeran utama, tapi akan ditemukan ya wajahnya beliau, penulis Amigdala ini seperti apa ya. Bagi yang belum tahu ya silahkan coba cek di KCB ya, filmnya bukan buku novelnya ya. Amigdala. Besok jadi berangkat ke Kudus, Bah. Sepertinya, Bu, insya Allah. Lalu ujian Ibrahim gimana? Aku diam. Sesaat, Ibu bisa antar kan? Bisa, tapi pasti repot. Belum lagi bawa dedeknya, Zidna. Bawa tas, makan, popok ini itu, repot banget pasti. Percakapan kami terhenti. Zidna terbangun, menangis sebentar lalu diusap-usap istriku, tidur kembali. Sambil berbaring, istriku kembali bertanya, Abah sudah lihat Ibrahim? Kondisinya? Masih sambil menulis, memunggungi istriku, aku balik bertanya, kondisinya, maksud ibu hafalannya? Ya nggak cuma hafalan, tapi bacaannya juga. Abah sudah simak. Aku terdiam. Terakhir menyimak bacaan Ibrahim memang sudah lama, hampir 2 bulan yang lalu. Selepas itu belum pernah menyimak Ibrahim lagi. Terakhir 2 bulan lalu ya, istriku tidak menyahut. Angin menghantam-hantam jendela kamar rumah kami, angin yang kering membawa bunyi rusak. Berisik menggaris-garis kaca dan kusen jendela kamar, menjadi jeda di antara perbincangan kami malam itu. Sesekali Abah perlu luangkan waktu dengan Ibrahim. Kasihan anak itu, Bah. Kan sudah ada ibu yang ngajari. Abah percaya sama ibu. Kan yang dapat sanad ngaji Abah, bukan ibu. Ya, tapi ibu kan bisa ngajarin dulu. Istriku menimpali. Ibu sudah hadari seperti yang ibu bisa, Bah. Tapi kan tahu sendiri, ibu tak seperti Abah. Ngaji cuma bisa diajarin orang tua. Kalau Abah kan dapat sanad dari guru. Sudah selesai binador, sudah musafahah, bahkan hampir selesai setoran bil ghaib Abah. Tinggal 3 juz lagi, hatamlah 30 juz Abah. Sekarang saatnya Abah ke Ibrahim mulai. Zidna menangis lagi. Anak perempuan keduaku memang sering rewel akhir-akhir ini. Percakapan kami terpotong. Istriku kembali sibuk menenangkan. Angin terdengar menampar-nampar jendela. Angin yang serak membawa bunyi berat di setiap tiupannya. Di kamar sebelah terdengar Ibrahim batuk beberapa kali. Setelah peristiwa itu, Ibrahim minta tidur di kamarnya sendiri. Peristiwa itu menjadi luka sampai kini. Luka yang lebar tak berdarah, namun dalam. Menjadi jurang antara ayah dan anak laki-laki pertamanya. 2 bulan yang lalu, ya memang terakhir itulah aku menyimak bacaan Ibrahim. Mengajinya tidak sesuai harapan. Hafalannya apalagi kacau balau. Jadinya aku menyimak Ibrahim sambil kesal, marah-marah. Ibrahim meskipun baru 4 tahun usianya menjadi tidak terima. Ia mengaji seenaknya, mencari-cari cara agar cepat selesai mengajinya. Sesekali ia berdiri, lalu kakinya dinaikkan ke meja, kemudian berteriak-teriak minta minum, berlari ambil mainan, lompat-lompat, mainannya dilempar ke atas, lalu lempar pecinya, melepas kain sarungnya, berteriak-teriak lagi, lebih keras lagi. Dan terjadilah peristiwa itu. Aku bentak Ibrahim dengan keras, sangat keras, sampai-sampai istriku berlari keluar dari kamar. Tangis Ibrahim pecah. Ia berlari memeluk istriku. Di mana anakku? Di mana anakku? Seseorang mengatakan dia ada di dalam sana. Dengan serta-merta perempuan itu berlari, menyerbu api. Sekalipun sudah kuteriakan, jangan. Hari ini aku tidak jadi berangkat ke Kudus. Aku memilih untuk menemani Ibrahim. Aku sudah izin ke Mbah Yai untuk tidak hadir di acara haflah khataman Quran. Ibrahim sedari pagi sangat senang. Ia sudah bangun dari sebelum subuh. Ia memilih sendiri baju kokonya warna biru, warna kesukaannya. Sarung kotak-kotak dengan gambar mobil monster truck dan peci hitam oleh-oleh dari naiknya di Kudus. Hari ini ia ujian kenaikan mengaji di sekolah. Guru-gurunya minta agar hari ini kedua orang tuanya menyempatkan untuk mengantar dan menunggu selama ujian di sekolah. Sekolah Ibrahim ramai sekali, penuh dengan siswa dan para orang tuanya. Masing-masing sudah dibagi berdasarkan kelas dan kelompok.
Ibrahim dan istriku sudah masuk ke ruang ujian. Para ayah diminta menunggu di luar. Selesai ujian, aku lihat Ibrahim berlari keluar duluan. Ia berlari ke arahku. Ayah, pulangnya beli Hot Wheels ya? Kan Ibrahim sudah ujian. Aku tersenyum mengiyakan. Satu saja ya mas, Hot Wheels-nya. Tapi kan aku mau 2. Kan minggu kemarin Ibrahim sudah beli. Nanti lagi belinya satu-satu ya. Ibrahim mengiyakan. Ia mengeluarkan Hot Wheels yang minggu kemarin dibeli dari saku tasnya. Dari jauh, tampak istriku sedang berbincang dengan ustazah yang menjadi guru ngaji Ibrahim. Mereka kelihatan serius. Di akhir perbincangan, istriku mengangguk-angguk. Setelah mendekat, aku bertanya kepada istriku tentang hasil ujian Ibrahim. Nanti di rumah aja ya, Bah. Nanti ibu jelasin. Sekarang kita nyenengin anak dulu. Istriku tersenyum, Zidna masih tertidur pulas dalam gendongannya. Lalu ia mengganti tangan Ibrahim. Karena Mas Ibrahim hari ini sudah jadi anak soleh, sekarang Mas Ibrahim boleh pilih mau beli Hot Wheels yang apa? Yang pick up, sedan, sport, atau monster truck? Monster truck! Aku mau yang monster truck, yang biru, yang ada api-apinya. Ia lalu menggerak-gerakkan kaki, tubuh, dan tangannya. Pura-pura sedang duduk membalap di kokpit mobil idamannya itu. Anak-anak sudah tertidur. Zidna sudah terdengar dengkurannya. Ibrahim mulutnya terbuka pulas sekali. Sepertinya kecapean setelah seharian tadi keliling mall demi mencari mainan kesukaannya. Ibrahim gimana bu? Tidak naik ya? Aku menebak hasil ujian Ibrahim tadi pagi. Istriku mengangguk. Ia tersenyum hambar. Kalau anaknya Pak Jatnika, si Robi, naik enggak? Iya naik. Anaknya Pak Wawan, si Zafif, naik? Iya naik. Masya Allah. Sepertinya ada bekas sayatan yang tertinggal di dalam dadaku. Pak Jatnika dan Pak Wawan adalah murid ngajiku. Mereka berdua mengaji kepadaku. Sudah hampir 2 tahun mereka mengaji. Dan belum sampai ke Al-Quran. Tapi anak-anaknya naik kelas. Melaju mendahului anakku, anak guru ngaji mereka. Bagaimana bisa? Mungkin aku terlalu keras mendidiknya. Mungkin ia berbeda dengan diriku. Mungkin waktuku kurang banyak dengannya. Mungkin cara mendidik anak zaman sekarang berbeda dengan zamanku dulu. Atau mungkin aku terlalu memaksakan mimpi-mimpiku hafal Al-Quran di usia belia. Hampir selalu tak terasa, seperti yang lalu, tanggal-tanggal, satu-satu tanggal dari penanggalan. Semua bertanggalan, menyisakan penyesalan. Angin berlarian masuk melalui celah kamar, mendorong-dorong kain penutup jendela, menyilakan cahaya malam, melompat-lompat singgah ke dalam kamar. Cahaya itu menimpa wajah Ibrahim. Aku memandanginya lamat-lamat. Dari kantong saku bajunya terjatuh mainan monster truck yang tadi baru saja dibelinya. Oke, seperti itu ya. Kita sudah baca salah satu cerpen di antologi FLP Jawa Tengah Amigdala ini, yang judulnya juga Amigdala, karya dari Mas Furqon ya, aktor KCB ini. Dan ceritanya cukup ringan ya, dan sesuai dengan karakter atau misi yang ada di FLP, yang mengangkat cerita Islami dan cukup kental dengan nuansa Islami. Bagaimana digambarkan di sini amigdala ya. Amigdala itu apa? Amigdala di sini dituliskan adalah bagian otak yang memiliki peran penting dalam menentukan emosi, terutama rasa takut, dan membuat keputusan untuk mendekati atau menjauhi objek atau situasi ya. Dan ya, jelas ya bahwa amigdala di sini jelas gambarnya salah satu di bagian otak yang membuat kita itu mengambil keputusan ya, terkait dengan kecemasan atau ketakutan yang kita hadapi, yang sedang kita alami. Akankah kita menghadapinya, menerjang maju, atau justru kita mundur kabur ya, menghindar. Nah, di sini digambarkan kondisi seorang tokoh abah ini ya, dengan amigdalanya di awal yang memang gambarnya agak kurang kuat ya, amigdala ya. Kalau kita di sini menyebutnya amigdala ya, akan mengambil keputusan seperti apa, mendekat atau menjauh, melawan atau menghindar. Di sini justru kurang gitu ya. Namun ada satu yang digambarkan, keputusan apa yang diambil oleh si tokoh abah ini dalam cerpen Amigdala ya, ketika dalam dirinya terjadi pertentangan batin sehingga otaknya ternyata memaksa membentak ya, sang anak. Nah, ini satu keputusan yang diambil gitu ya, ke arah yang negatif. Gambarkan pula namun masih kurang kuat, yakni ketika
justru terjadi pertentangan batin di hati dan pikiran sang abah ini ketika justru murid mengajinya, anak-anak dari murid mengajinya justru naik tingkat ya mengajinya dibanding dengan anaknya sendiri yang notabene dia adalah seorang guru ngaji. Kayaknya cerpen ini juga ditulis sudah cukup lama ya, dan karena masih bernuansa-nuansa dengan model tulisan karya pegiat FLP zaman dulu ya. Di sini juga di endingnya justru sudah diarahkan bahwa seorang orang tua, ya, seorang ayah, abah ini telah merasa bahwa mendidiknya mungkin terlalu keras, memaksakan kehendaknya, dan mungkin dengan cara yang salah, dan belum paham dengan metode mendidik anak zaman sekarang. Akhirnya ya terjadilah gitu ya peristiwa tadi. Sangat beda ya ketika kita ataupun ya anak-anak zamannya kita dengan anak kita ya zamannya anak kita. Sangat beda ya, bahwa kelebihan yang dimiliki seorang ayah tidak akan diwariskan pada seorang anak. Demikian pula seorang anak pasti punya kelebihan yang berbeda dengan ayahnya. Makanya di sini sudah diarahkan, diambil simpulan bahwa ya ini mungkin aku terlalu keras mendidiknya, mungkin dia berbeda dengan diriku. Nah, sangat kental sekali dengan tulisan pegiat FLP ya pada masanya Mas Furkon gitu ya, masih ya bernuansa seperti itu, berbeda dengan karya-karya pegiat FLP di era sekarang ya, sudah sangat bertambah meskipun masih ada yang seperti itu ya. Oke, itu saja ulasan kita dari membaca buku Amigdala yang diterbitkan Indiva Media Kreasi ya, Solo ya, Surakarta. Ini terbit masih baru ya, fresh di tahun 2020 bulan Agustus ini. Oke, sukses terus di pegiat FLP Jawa Tengah dan terus menelurkan buku-buku bacaan yang bagus untuk kawan buku semua yang bisa dijadikan inspirasi maupun memberikan pengaruh positif kepada pembacanya. Oke, kita jumpa lagi di video yang lainnya dengan buku yang berbeda lagi dan mungkin ya buku baru ataupun buku lama yang bisa dijadikan referensi untuk bahan bacaan kawan buku semua ya. Oke, sampai jumpa. Salam literasi.